notaris ketika Anda mau jual beli tanah. Ya, di sana perjanjian itu ada banyak sekali catatannya kan, perjanjian kan berhalaman-halaman itu. Benar nggak? Pihak satu siapa? Pihak kedua siapa? Terus objek yang ditransaksikan yang mana? Luasnya berapa tanahnya? Katakanlah 100 meter persegi. Dan ini dan itu dan macam-macam banyak sekali ada di sana. Terus kewajibannya kita apa? Kewajibannya bayar 1 miliar misalnya seperti itu. Itu covenant. Itu bukan cuma tanya-tanya, oh tanahmu berapa luasnya, oh dijual berapa, tanya-tanya dan pendekatan dan coba-coba. Itu beda setelah kita tanda tangan di notaris, di situ terikat. Ada yang namanya komitmen. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Nah, banyak orang gak suka yang namanya terikat. Tapi saya beritahu saudara begini, waktu kita terikat sama Tuhan, buat covenant sama Tuhan, bukan cuma kita yang terikat sama Tuhan. Kayak tadi buat saya ibadah itu covenant. Saya terikat di sini. Melayani Tuhan itu covenant. Saya doa puasa itu covenant. Tapi saudara-saudara, bukan cuma saya yang terikat sama Tuhan, bukan cuma saudara dan saya, kita yang terikat sama Tuhan. Waktu kita mengikatkan diri dengan Tuhan di dalam covenant, hal yang sama berlaku. Tuhan pun terikat bersama dengan kita dalam covenant, dan Dia akan memastikan setiap janji-janjinya Dia genapkan di dalam hidup kita. Itu yang membuat orang yang sudah ada dalam covenant gak perlu berdoa minta berkat. Saya ulang sekali lagi, masih banyak yang berdoa minta berkat kan? Tuhan berkati aku. Tapi kalau Anda di dalam covenant, saudara ngerti soal covenant, Anda tidak perlu berdoa minta berkat. Kenapa? Saya sudah punya deal, komitmen sama Tuhan. Kalau saya lakukan bagian saya di dalam covenant, di dalam perjanjian, pastilah Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam perjanjian. Setiap janji-janjinya pasti tergenapi. Oh, mulai hari ini hidupmu sama Yesus akan masuk dalam dimensi yang belum pernah engkau alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Saya ini sejak dari kecil sudah jadi Kristen, tapi nggak dong tentang covenant. Saya sekolah Alkitab, ada pelajaran khusus, mata kuliah khusus tentang covenant, tapi saya nggak dong. Ngerti teorinya, tetapi nggak itu. Itu bukan revelation. Tapi Anda harus ngerti, sekarang ini yang namanya covenant, saya jalani itu hidupku dengan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, aku akan membuat perjanjian dengan engkau, dan aku akan menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku. Covenant itu nggak murah. Karena itu dalam hidup orang-orang yang sudah di dalam covenant sama Tuhan, hidup kita Tuhan yang jadi jaminannya. Kita nggak khawatir dengan resesi, nggak resesi, krisis, nggak krisis. Itu bukan kekhawatiran kita, itu Tuhan yang pusing aja. Yang bagian kita adalah kita lakukan bagian kita di dalam perjanjian itu. Dan Tuhan yang akan memastikan setiap janji-janjinya tergenapi. Dan nggak ada force major. Anda buat perjanjian sama Tuhan, beda sama manusia. Anda buat perjanjian sama manusia, seringkali ada yang namanya force major. Force major itu adalah kalau terjadi situasi khusus yang di luar kendali manusia, maka perjanjian batal. Kenapa? Manusia terbatas. Anda mau ambil asuransi, saudara bisa cek. Kalau sampai terjadi perang, situasi perang, asuransi gak laku. Mau asuransi apapun, Anda boleh cek. Itu namanya force major. Tapi kalau Anda buat perjanjian sama Tuhan, Tuhan yang jadi jaminan yang pasti di dalam hidup saudara. Coba baca ya. Baca ya. Di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Coba Anda pikirkan. Zaman itu menyebut gunung beranjak, bukit bergoyang, berarti terjadi apa? Mau gempa kah, mau perang kah, mau apapun juga, Tuhan ngomong begini, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Wow, Anda kalau tahu secret di dalam covenant ini, hidupmu aman di tangan itu. Hidupmu pasti bersama dengan Yesus. Baca-baca Mazmur 89 ayat yang ke-34 dan seterusnya. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku.
Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wow, Anda buat perjanjian sama manusia, sering dicurangin. Bener gak? Anda tekan perjanjian sama developer, PPJB, dicurangin saudara bisa. Tapi saya yakinkan saudara, Anda masuk dalam covenant-nya Tuhan. Tuhan akan memegang setiap janji-janjinya tergenapi dalam hidup saudara. Wow, mulai hari ini saya mau tantang saudara, ikut Tuhan, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, masuk dalam covenant. Jalan di jalannya Tuhan, jangan cuma bebas-bebasan, jangan kalau pas saya sempat, saya berdoa lagi mana hari ini, sibuk urusan saya banyak, gak sempat doa, gak sempat baca firman. Itu bukan covenant saudara, itu bukan covenant. Kita sama sekali masih belum apa-apa di situ. Anda mau ngalamin Tuhan secara real dalam hidupmu, masuk dalam covenant. Melayani Tuhan itu covenant. Mari kita baca ya, Tuhan kasih covenant itu Tuhan punya. Tuhan sedang membuka akses kita ngalamin kehidupan yang luar biasa. Coba baca Ulangan 28, mulai ayat yang pertama. Ulangan 28 mulai ayat yang pertama. Saya sengaja baca ayat-ayat terus ya dari tadi ya. Supaya sudah ngerti loh, ini covenant ini bukan karangan saya loh. Covenant ini real di dalam firman Tuhan. Ayat demi ayat ini bicara tentang covenant, perjanjian. Ulangan 28 mulai ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Siapa mau? Saudara mau? Masuk dalam covenant-nya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Lihat ini janji Tuhan buat saudara. Terima ini ya. Terima saudaraku ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, itu ayat-ayat yang isinya segala macam dimensi berkat. Di Ulangan 28 itu. Dan Tuhan ngomong gini, segala berkat itu akan kuperintahkan datang kepadamu. Wow. Anda mau itu? Segala berkat Tuhan datang sama saudara? Dimulai syaratnya ayat yang pertama. Karena Tuhan ngomong segala berkat ini datang kepadamu. Itu dealnya covenant-nya. Tapi covenant itu, perjanjian itu, ada syaratnya. Makanya ayat yang pertama tadi dimulai dengan satu kata apa? Jika. Itu syarat. Saudara mau nggak ngelakuin itu? Anda mau jual beli tanah, Anda teken di notaris. Oke, tanahnya 100 meter, harganya berapa? 1 miliar. Jika kalau kamu bayar 1 miliar, ini perjanjian jalan nih. Kamu nggak bayar 1 miliar ya, jangan harap ini dibalik nama, jadi punya kamu. Ini covenant, ini perjanjian. Makanya Tuhan ngomong, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah. Banyak orang Kristen gak baik-baik mendengar suara Tuhan Allah, tapi protes. Mana katanya doa orang benar bila dengan yakin doa besar kuasanya. Mana? Saudaraku, itu bukan cuma sekedar doanya. Itu doa sebagai covenant. Hidup sama Tuhan sebagai covenant. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dan apa? Melakukan. Coba semuanya katakan melakukan. Lebih keras katakan melakukan. Yang paling keras katakan melakukan. Melakukan. Karena seringkali kita cuma mendengar. Giliran melakukan, nanti dulu. Mendengar dan melakukan. Bukan cuma melakukan. Dengan setia, segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan, maka baru Anda bisa mengeklaim, maka segala berkat ini datang kepadamu. Banyak orang gak ngelakuin bagiannya, protesnya urusan makannya terus. Kok saya gak dapat? Kenapa yang lain dapat, saya gak dapat? Saya mau ngomong sama saudara, Anda lakukan bagian saudara. Yang maka itu, Tuhan yang akan mengerjakan dan memastikan segala berkat ini ditambahkan kepadamu. Wow. Tahukah saudara Ulangan 28 ini diulangi lagi di perjanjian baru, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semua berkat yang ada di Ulangan 28 itu ditambahkan kepadamu. Semua mujizat, semua jawaban doa, semua yang Anda minta sama Tuhan ditambahkan kepadamu. Tapi cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu covenant, itu Anda akan mengalami the real God.
itu adalah ngalami Tuhan itu real, nyata banget dalam hidupmu, maka semuanya ditambahkan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Anda nggak doa pun Anda akan tetap mengalami, karena itu bagiannya Tuhan. Dan dia Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia akan menggenapi setiap janjinya. Tapi Anda jangan mengeklaim janjinya kalau syaratnya jika kau belum kerjakan. Cari kerajaan Allah belum dikerjain. Tapi kita ngeklaim terus janji Tuhan. Saya nggak ambil pusing dengan janji Tuhan. Saya kerjakan jika. Otomatis dalam hidup saya penambahan demi penambahan itu Tuhan kerjakan sungguh-sungguh. Tanpa doa pun semuanya ditambahkan. Oh, akan terjadi, engkau akan bersaksi satu hari demi satu. Janji Tuhan ditambahkan, kemenangan ditambahkan, kesembuhan ditambahkan, kesehatan ditambahkan, sukacita ditambahkan, kebahagiaan ditambahkan, damai sejahtera, sukacita ditambahkan. Tepuk tangannya mulai meriah buat Tuhan kita. Siapa mau buat covenant sama Tuhan? Siapa mau dalam hidup sudah ngiring Tuhan? Itu covenant, bukan kalau lagi mood, kalau lagi sempat, tapi bisa, kalau pas cocok sama pikiran kita. No. That is not the way covenant works. Cara kerja covenant itu bukan kayak gitu. Itu adalah perjanjian ikatan. Kita terikat, Tuhan juga terikat. Kita enak gak enak ngelakuin, Tuhan suka gak suka ya ngelakuin. Karena ada perjanjian. Ada covenant. Jadi mulai hari ini, take serious. Saudara, seriuslah di dalam perjalananmu bersama dengan Yesus. Mau masuk dalam covenantnya sama Tuhan? Mau saudara? Apa tadi bagian kita? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Siapa mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu? Itu bukan istilah lu, realnya aja. Jangan cuma istilah. Karena mendengar dan melakukan tadi. Harus melakukan itu. Kerajaan Allah harus dicari itu, diutamakan tuh harus actionnya real. Saya mau tantang saudara, tahun ini jangkau 12 jiwa bagi kerajaan Allah. Itu hatinya Yesus. Anak manusia turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus kasih nyawanya, tubuh dan darahnya mati supaya yang terhilang diselamatkan. Jadi buat Yesus memperluas kerajaan Allah di muka bumi, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Saya tantang saudara, tahun ini kerja buat Tuhan. Covenant jangan cuma cari gratisan. Covenant itu kita harus do something. Jika saya tantang saudara, tahun ini jangkau 12 jiwa buat kerajaan Allah. Amin. Dari 12 itu ada kerja yang benar. 4 dari 12 itu. Yang 4, Anda follow up sungguh-sungguh, Anda muridkan, Anda perjuangkan, sampai benar-benar tertanam di dalam gereja. Berjuang saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan itu dalam bentuk covenant sama Tuhan. Covenant sama Tuhan. Nanti Anda buktikan bagaimana dalam hidupmu firman Tuhan itu ajaib. Janjinya sempurna dalam hidup saudara. Dalam keluarga saya, covenant pertama dimulai oleh Pak Ubaja. Karena waktu itu dari zamannya kakek saya, kita keluarga yang gak percaya gitu-gituan. Ya, kita gak percaya Tuhan, kita gak percaya setan. Kita gak percaya itu ada. Oke, kita gak percaya surga, kita gak percaya neraka. Ya kita intinya logika aja buat kita hidup kerja keras. Itu keluarga kita. Sampai suatu ketika, waktu masih remaja, mungkin Anda pernah dengar kesaksiannya, Pak Obaja ngalami masalah rambutnya, rontok gak ketolongan, dia minder sekali, SMP kelas 2 gak dilanjutin, jadi berhenti di SMP kelas 2 itu, tengah jalan. Karena saking mindernya, rambutnya rontok dan dibully sama teman-temannya. Minder sekali, berhenti sekolah, putus sekolah. Dia pergi ke semua dokter, tapi tidak juga rambut dia dapatkan. Oke, dari yang gak percaya Tuhan, dari yang gak percaya setan, dia pergi ke dukun, ke paranormal, siapapun dia datengin, cari rambut. Jadi yang masih punya rambut, hargai itu anugerah Tuhan. Oke, Pak Ubaja waktu itu cari rambut, ya dapat juga. Sampai akhirnya suatu ketika seorang teman ngomong, kamu sudah coba semuanya, kenapa gak coba Yesus? Dia pikir benar juga ya. Terus dia doa dalam hatinya, karena dia gak percaya Tuhan, gak percaya setan ya. Jadi dia doanya gini, Yesus, kalau memang engkau ada, kasih aku rambut, aku ikut engkau. Simpel doanya. Hari ini doa, malam tidur, besok pagi bangun. Untuk pertama kalinya, di bantalnya itu bersih, gak ada rambut yang rontok. Biasanya kalau bangun tidur, rambutnya
Sejak hari itu rambutnya tumbuh. Sampai mulai jadi bagus, teman-teman yang lihat berarti langsung ngomong, "Loh, sudah sembuh kamu? Kok bisa ceritanya gimana?" Mau baca tahu nggak jawabnya apa? "Oh, aku ke dokter itu minum obat ini sembuh." Gak ngakuin Yesus yang tolong. Dia mau mungkin siangnya, malamnya tidur, besok pagi bangun rontok semuanya, saudara. Ternyata Tuhan sedang mengajari dia meaning dari covenant. Banyak orang Kristen juga ngerti meaning, makna dari covenant. Dipikir cuma gampang-gampang, ya nggak apa-apa. Mengingkari janji sama Tuhan nggak apa-apa. Butuh-butuh janji-janji. Setelah nggak boleh tinggalin begitu aja, nggak apa-apa. Kita sama Tuhan nggak bisa main-main gitu. Yang namanya hubungan kalau sudah covenant, ya itu. Waktu covenant diingkari, selesai. Wow, Pak baca nyesel sekali. Ya Tuhan, tolong. Satu kesempatan lagi. Satu Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar sembuhkan aku, rambutku nggak rontok lagi, aku dikasih rambut sama Tuhan. Aku janji. Itu Tuhan. Dia doa itu nggak langsung, kali itu nggak langsung didengar sama Tuhan. Itu sampai berapa waktu dulu karena Tuhan mau membentuk komitmen dalam covenant sama Tuhan itu bukan barang